Puluhan mantan karya Puluhan karyawan PT Wasko datangi Disnaker Bartim. Puluhan karyawan PT Wasko datangi Disnaker Bartim. Ketua didampingi puluhan karyawan PT Widya Sapta Kontraktor atau Wasko didampingi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Barito Timur Ramayudi mendatangi kantor Disnaker Bartim Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial karena diduga melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan memberikan pesangon tidak sesuai aturan. PT Wasko yang bergerak di bidang konstruksi jalan merupakan kontraktor dari perusahaan tambang batubara PT Adara Indonesia. Perwakilan karyawan PT Wasko, Juni Asmadi usai menyerahkan permohonan menjelaskan pihaknya tidak puas dan tidak terima karena di PHK secara sepihak oleh PT Wasko dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Selanjutnya, masalah pesangon. Perusahaan walaupun sulit keadaannya saat ini, namun pesangon untuk karyawan tetap harus ada dan dinilai tidak semua mereka, namun harus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ekonomi sebenarnya kesulitan perusahaan kita paham, cuma kan pesangon kan tetap harus ada organisasian baratnya, dan itu enggak sembarangan, enggak main akalan mereka langsung tulis gitu aja enggak kan. Ada aturannya, ada undang-undangnya kan, undang-undang yang berlaku di wilayah NKRI. Sementara saya lihat Wasko ini ternyata di NKRI, bukan di daerah Malaysia atau daerah Timur Leste sana. Nah itu yang saya masalahkan. Undang-undang tidak mereka pakai, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, poinnya di situ. Sejauh ini sudah ada perundingan belum Pak dengan perusahaan terkait pesangon? Sudah kami lakukan perundingan dengan perusahaan. Kami minta rinciannya, mengapa angka segini bisa keluar. Rinciannya tidak ada sama sekali. Masa kerja karyawan juga tidak ditulis. Dari awal masuk, cuma akhirnya aja hari ini kan tanggal 15 September, akhirnya berakhir 15 September. Tidak ditulis. Awal kami masuk kerja, rinciannya tidak ditulis. Berarti TMT kan ada tiga poin itu kan, pesangon, PMK penghasilan masa kerja, dan uang penggantian hak 50%. Itu tidak ada sama sekali. Langsung main angkanya segitu, ini dari mana dapatnya? Bapak ngigau apa gimana, saya bilang. Jawabannya singkat, kemampuan perusahaan cuma segitu. Kalau kalian tidak puas silahkan ke Disnaker. Kalau Disnaker memanggil, kamu siap datang. Poin di situ. Makanya setelah selesai itu kami melakukan mediasi sama pihak perusahaan, keluar form bipartitnya keluar. Hari ini kami inisiatif ke pihak Disnaker untuk mengajukan surat itu, dan diterima dengan pihak Disnaker, sudah diterima. Nanti mungkin beberapa hari ke depan mungkin akan ditindaklanjuti, katanya akan dilakukan pemanggilan tripartit nanti. Jadi kami hadir, pihak perusahaan hadir, dalam hal ini Disnaker yang memanggilnya akan hadir juga. Pokoknya di situ. Harapannya Pak dengan ini Pak? Harapannya tentu saja tidak muluk-muluk, kami tidak lebih dari aturan, kami sesuai aturan aja poinnya, itu aja intinya. Kami juga tidak bahagia aja mah angka segini sini tuh enggak juga. Ya kan ada undangnya, ada undang-undangnya kan, dan kami semua tidak buta huruf di sini. Ya kan semua bisa berhitung, semua bisa baca, dan semua jelas ya kan. Undang-undang sendiri masih berlaku. Nah, itu poinnya, masih berlaku. Kan ada kan yang omnibus law itu kan bilang kan, nah itu kan belum ketok gitu. Omnibus law itu belum ketok, itu kan masih ada undang-undang nomor 13 tahun 2000 masih berlaku. Dan saya minta itu aja poinnya. Supaya dipenuhi lah. Ya, PHK itu yang ada keluar jumlah uangnya itu cuma berakhirnya aja yang ditulis, awal masa kerja kami tidak ditulis. Makanya kalau orang luar baca, dilihat angka, ini berapa tahun ini kerjanya? Kami pas temunya kami, saya 6 tahun, saya 9 tahun. Kenapa mereka tidak bisa tahu? Ya awal kerja kami tidak ada ditulis di situ. Minta teman-teman dari pekerja Wasko dan dari PT Wasko untuk mendampingi Bapak Disnaker dalam rangka menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan mediasi secara tripartit. Kemarin atau saudara tripartit ya, di mana tuntutan mereka sudah jelas tadi disampaikan oleh saudara Juni apa yang jadi permasalahan, dan saya sampaikan juga PT Wasko di sini jelas melakukan kesalahan dari kita. Di antaranya bahwa yang dilakukan ini merupakan masuk dalam kategori PHK massal, dan di dalam undang-undang jelas PHK massal itu wajib mendapatkan ada izin dari PHI.
harus didaftarkan dulu, diizinkan dulu baru bisa. Tidak bisa seenaknya. Dan pasal 158 pun tidak bisa, itu sudah dilaksanakan. Dan hari ini sudah diterima oleh Disnaker, terima kasih Disnaker sudah terima. Cuman untuk kedepannya kita menyiapkan untuk kronologis serta berkas-berkas kita yang lain untuk persiapan nanti di mediasi tripartit kedepannya. Pengaduan ya. Ya, pengaduannya itu, dan pengaduannya itu nanti kita daftarkan, kita siapkan semua segala TMT-nya, pesangonnya berapa kita hitung juga, kita siapkan untuk persiapan untuk mediasi nanti. Kedua, langkahnya adalah kita akan mempelajari berkas dulu, apakah sudah lengkap atau tidak. Kalaupun nanti tidak lengkap, kita akan hubungi dari pihak karyawan untuk segera melengkapi. Dan nanti setelah itu sudah lengkap, maka kita akan tindak lanjuti untuk melakukan pertemuan tripartit. Kita akan memanggil para pihak. Pihak pertama misalkan dari perusahaan PT Wasko, kedua dari pihak pekerja. Dan di dalam proses nanti kita akan melakukan musyawarah mufakat sampai melahirkan suatu kesepakatan. Dan apabila nanti tidak melahirkan kesepakatan, maka dinas terpaksa akan mengeluarkan anjuran sesuai dengan aturan. Nah, di dalam anjuran itu nanti para pihak silakan menilai. Kalaupun tidak puas dengan anjuran itu, silakan melanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Sejauh ini juga Pak, ini kan kita dengar banyak karyawan yang di PHK, terus yang melaporkan ke tripartit sejauh ini berapa banyak Pak? Kalau yang melakukan tripartit hanya tidak begitu banyak, lumayan artinya dari perusahaan SEM. Kalau yang lain, kalau perusahaan yang melakukan PHK sesuai dengan prosedur tidak ada masalah, tidak ada laporan dan sama-sama menerima. Hanya yang SEM yang kemarin yang banyak yang muncul itu adalah dari SEM pelabuhan, termasuk juga dari yang di sini yang Segarimau. Karena pertama permasalahannya pesangon mereka tidak diselesaikan, mau dicicil segala macam. Nah ini yang masalah untuk mereka, sehingga dalam penyelesaian, dan kami kemarin sudah mengeluarkan anjuran. Berarti setelah anjuran itu terserah para pihak aja lagi Pak? Iya, karena sifat mediator tidak memutuskan, tidak menghakimi, tetapi hanya memediasikan supaya melahirkan suatu kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka membuat anjuran sesuai dengan aturan. Terutama dasarnya adalah Undang-Undang 13/2003 masalah ketenaga kerjaan. Pada prinsipnya ini Dinas Tenaga Kerja ini pokoknya siap Pak ya, sepanjang ada laporan dari karyawan. Kami prinsipnya siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan membantu, utamanya kita berusaha membantu para karyawan, karena situasi ini juga bagaimana kita memahami sama sulit untuk mencari pekerjaan. Ini dapat terjadi sekitar 100.000 Pak.